لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن الآن في باب المجاهدة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. والمجاهدة هي بذل المسلم جهده في إصلاح نفسه وكذلك إصلاح الآخرين، والعبد مطلوب منه أولا أن يعمل على إصلاح نفسه بمجاهدتها على الاستقامة ولزوم الطاعة، ثم إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى يجاهد الآخرين نصحا لهم ودعوة وحثا وترغيبا. فإصلاح النفس يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي طاعة لله وتقربا إليه، وإصلاح الغير بدعوته وبيان الحق والهدى له ومناصحته. والشرع جاء بالمجاهدة، مجاهدة النفس ومجاهدة الغير، وساق الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذلك عددا من آيات كتاب الله وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah masuk dalam bab yang baru, yaitu babul mujahadah, bab tentang kesungguhan dalam beribadah, ya, bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan yang dimaksud dengan al-mujahadah yaitu badlul muslim juhdahu fi islahi nafsihi, yaitu seorang muslim berupaya bersungguh-sungguh, ya, untuk memperbaiki dirinya, dan juga, ya, fi islahil akharin, dan juga dalam rangka untuk memperbaiki orang lain. Jadi mujahadah ada dua model: bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya sendiri, dan juga bersungguh-sungguh untuk memperbaiki orang lain. Dan seorang hamba dituntut darinya untuk bisa memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Dia meluluskan dirinya terlebih dahulu dengan melazimi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dirinya daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika alhamdulillah Allah telah memberikan dia karunia kemudahan untuk bisa memperbaiki dirinya, maka dia masuk dalam mujahadah yang berikutnya, yaitu memperbaiki orang lain, ya, berdakwah kepada orang lain dengan memberi motivasi kepada mereka agar mereka beramal saleh dan mengingatkan mereka dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya islahun nafs, bermujahadah terhadap diri sendiri, yaitu dengan mengamalkan ketaatan, melazimkan diri dengan kebajikan-kebajikan dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mujahadah dalam rangka memperbaiki orang lain, yaitu dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan menjelaskan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi motivasi kepada orang lain, kepada masyarakat, dan mengingatkan mereka dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat Islam, ya, menjelaskan kedua hal ini, baik mujahadah diri sendiri, yaitu memperbaiki diri sendiri dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri sendiri, dan demikian juga syariat memberi motivasi agar kita juga bermujahadah fi islahil ghair. Kita bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk meluruskan dan memperbaiki dan membimbing orang-orang selain kita. أورد أولا قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهدوا فينا أي في الله عز وجل مخلصين، عاملين على اتباع مرضاته وفعل أوامره سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. وقوله سبحانه لنهدينهم سبلنا أي الطرق الموصلة إلينا توفيقا وتسديدا وعونا وتيسيرا. وختم الآية بقوله
وإن الله لمع المحسنين أي معهم بالعون والنصر والهداية والتوفيق والتسديد والإثابة، فهو سبحانه وتعالى مع المحسنين. وهذا فيه أن من يجاهد نفسه فهو على الإحسان في أعماله وطاعاته وعباداته وقرباته. Al-Imam Nawawi rahimahullah kemudian membawakan ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan babul mujahadah, tentang kesungguhan dalam beribadah maupun dalam memperbaiki orang lain, meluruskan orang lain. Ayat yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dari surat Al-Ankabut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan orang-orang yang jahadu fina, yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami benar-benar akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat baik, ya. Makna ayat ini, walladzina jahadu fina, yaitu orang yang berjihad di jalan kami, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini mujahadah. Ya, bersungguh-sungguh ya untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan bersungguh-sungguh untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buahnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, maka kami benar-benar akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Itu jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kami. Kami akan mudahkan mereka menempuh jalan-jalan tersebut. Jalan-jalan kebajikan. Kami akan berikan kepada mereka taufik dan kami akan memudahkan mereka untuk menempuh jalan-jalan tersebut. Kemudian buah yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang berbuat ihsan, yang berbuat kebajikan. Orang yang bermujahadah adalah orang yang berbuat ihsan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bersama mereka, orang-orang yang bermujahadah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, serta Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran bagi mereka. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه الآية أيضا هي في باب المجاهدة، مجاهدة النفس على عبادة الله تبارك وتعالى إلى اليقين، واليقين الموت بإجماع أهل العلم، بمعنى أن العبد مطلوب منه أن يجاهد نفسه على العبادة التي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجلها وأوجده لتحقيقها إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو على هذا الجهاد لنفسه لزوما للطاعة وقياما بالعبادة وتجنبا لما نهاه الله تبارك وتعالى عنه من الآثام. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya yaitu firman Allah, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaknya engkau beribadah kepada Rabbmu hingga datang keyakinan pada dirimu. Dan ayat ini juga berkaitan tentang kesungguhan, bersungguh-sungguh. Seorang hendaknya bersungguh-sungguh ya memperbaiki dirinya sampai datang keyakinan. Dan yang dimaksud dengan keyakinan dalam ayat ini adalah kematian. Berdasarkan ijma' ulama, seluruh ulama berkonsensus, bersepakat, ijma' bahwasanya yang dimaksud dengan yakin di sini adalah kematian. Artinya sembahlah Rabb engkau ya sampai engkau meninggal dunia. Oleh karena seorang hamba dituntut untuk senantiasa berjihad, bermujahadah ya, dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah sampai Allah Subhanahu wa taala memanggilnya kembali, sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut rohnya. Dan dia dalam jihadnya, ya bermujahadahnya, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dirinya dengan sungguh-sungguh dari segala bentuk dosa. ثم أورد قول الله سبحانه: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. قال أي انقطع إليه. وقوله اذكر اسم ربك شامل لذكر الله عز وجل بالقلب وذكره باللسان وذكره أيضا بمعرفة شرعه ودينه وقراءة كلامه سبحانه وتعالى
القرآن الكريم، فذكر الله المأمور به هنا شامل لذلك كله. وقوله وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع إلى الله عز وجل، فالانقطاع إلى الله والإنابة إليه هو الانفصال بالقلب عن الخلائق والاتصال بمحبة الله وكل ما يقرب إليه ويدني من رضاه سبحانه وتعالى. وهذا كله داخل في باب المجاهدة، مجاهدة النفس على ذلك. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Dan hendaknya engkau menyebut nama Rabb engkau, berzikir dengan menyebut nama Rabbmu, dan wa tabattal ilaihi tabtila, dan engkau beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dalam surat Al-Muzammil. Yang dimaksud dengan zikir di sini, Syekh menjelaskan tadi, adalah zikir yang mencakup seluruh bentuk zikir. Baik zikir dengan lisan disertai dengan zikir dengan hati, demikian juga membaca Al-Quran dan juga mengenal hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, itu juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang dimaksud dengan zikir di sini adalah mengingat seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat akhirat, dan mengingat hukum-hukum yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa tabattal ilaihi tabtila. Tabattul maknanya adalah inqita', yaitu engkau benar-benar menyibukkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan dirimu dari segala hubungan dengan makhluk, benar-benar beribadah, hatimu benar-benar diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayat ini benar-benar menunjukkan mujahadah. Karena Allah mengatakan wa tabattal ilaihi tabtila. Artinya engkau hendaknya memutuskan hubungan dengan makhluk dan benar-benar meluruskan hatimu, diarahkan benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ثم أورد قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذه الآية الكريمة فيها حث للمسلم على المجاهدة، لأن مثقال الذرة وهو عمل قليل سيحاسب عليه يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهذا مما يتطلب من المسلم أن يجاهد نفسه فعلا على فعل الخيرات وإن قلت، وتجنب المنهيات وإن قلت أيضا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي من يعمل قليلا من الخير يره يوم القيامة ثوابا وأجرا، ومن يعمل أيضا ذرة من السوء يجد أيضا العقوبة على ذلك. فالموازين يوم القيامة موازين الذر. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu dari surat Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan kebaikan, ya, meskipun hanya sebesar zarrah, ya, maka dia akan melihatnya, ya. Zarrah yaitu ukuran semut yang sangat kecil, ya. Meskipun hanya sedikit melakukan kebaikan, maka dia akan melihat hasilnya pada hari kiamat. Oleh karenanya ayat ini jelas menganjurkan dan memotivasi seorang muslim untuk benar-benar bersungguh-sungguh dalam melakukan kebajikan, meskipun kebajikan tersebut kelihatannya sepele, meskipun hanya sebesar zarrah, sebesar biji sawi atau sebesar semut yang sangat kecil, ya. Dan dia harus yakin bahwasanya semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kebajikan apapun, jika dia bersungguh-sungguh sedikit apapun, akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Jika baik, dia akan mendapatkan kebaikan, dan sebaliknya, ya. Kemaksiatan sekecil apapun, sedikit apapun, jika dia lakukan, maka di akhirat kelak dia akan melihat hasilnya. Oleh karenanya Syekh menjelaskan bahwasanya Allah menyebutkan dalam ayat ini khairan yarah, ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebajikan sedikit apapun, maka dia akan melihatnya, yaitu dia akan melihatnya pada hari kiamat, akan melihat balasannya, akan melihat ganjarannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan sedikit apapun, sekecil apapun, dia pun akan melihat, ya, akan melihat hasilnya dan akan melihat buahnya, akan melihat dampak buruknya kapan pada hari kiamat kelak. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Mizan, timbangan yang akan diletakkan pada hari kiamat adalah timbangan yang sangat detail, sedikit pun tidak ada yang luput. Kebaikan akan terlihat dan ada hasilnya, dan keburukan apapun akan terlihat dan akan ada hasilnya.
ثم أورد قول الله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وهذا أيضا فيه حث على المجاهدة، وأن ما يقدمه المرء من عمل وعبادة وطاعة وصيام وغير ذلك يجده ويحاسب ويثاب عليه يوم القيامة. فما تقدموا لأنفسكم من خير أي من أعمال وطاعات وعبادات تجدوه عند الله هو خيرا أي لكم وأعظم أجرا أي مثوبة عند الله عز وجل. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kalian lakukan untuk diri kalian berupa kebaikan, maka akan kalian dapati di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik dan lebih besar pahalanya. Tentu ayat ini mendorong kita untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amalan ketaatan apapun. Apa yang kita lakukan untuk diri kita, amalan itu buat kita sendiri. Ketaatan apapun, baik sholat, baik puasa, baik zakat, ya, sedekah, seluruhnya yang kita lakukan akan kita dapati pada hari kiamat, ya, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kita dapati pada hari kiamat. Lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Makanya Allah mengatakan, "Tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa 'azama ajra." Ya, lebih baik hasil yang kita lihat dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayat ini memotivasi kita untuk bermujahadah dalam segala bentuk amalan karena semuanya akan kita lihat hasilnya pada hari kiamat kelak. ثم ختم رحمه الله تعالى الآيات بقول الله عز وجل وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وهذا أيضا فيه حث على المجاهدة. إذا علمت أيها المؤمن أن ما تنفق من خير أي ما تقدم من أعمال وطاعات بأن الله عليم بك مطلع عليك لا تخفى عليه خافية، فإن هذا يحفزك ولا شك لمجاهدة نفسك على تحسين العمل وتكميله وتتميمه والقيام به على أكمل حال وأحسن حال، لأن الله عليم بك ومطلع عليك ويرى أعمالك ويسمع أقوالك. فهذا كله مما يحفز المسلم لمجاهدة نفسه على الأعمال الطاعات المقربة إلى الله عز وجل. ثم قال الإمام النووي رحمه الله والآيات في الباب كثيرة معلومة، أي أنه إنما اقتصر على شيء منها وأشار إلى بعضها، وإلا فإن الآيات الواردة في هذا الباب كثيرة. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang terakhir yang beliau bawakan dalam babul mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut, ya. Tentunya ayat ini mendorong seorang muslim untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amalan kebajikan. Kenapa? Karena Allah mengabarkan bahwasanya infak apapun, ya, yang dikeluarkan oleh seorang muslim diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dirinya dan Allah mengetahui perbuatannya, Allah mengetahui perkataannya, Allah mengetahui amalan yang dia lakukan. Oleh karenanya jika seorang tatkala dia berinfak dan dia merasa diawasi oleh Allah, dia tatkala mengeluarkan hartanya, dia tahu Allah sedang melihat gerakan tangannya, hal ini akan mendorong dia untuk berusaha beribadah sesempurna mungkin. Kenapa? Dia tahu Allah sedang melihat dia. Allah sedang memperhatikan dia. Allah melihat dia dan Allah melihat perkataannya, Allah melihat perbuatannya, Allah melihat gerakannya. Ya. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mendorong kita untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amalan-amalan kebajikan karena kita tahu setiap amalan yang kita lakukan, yang sedang kita lakukan itu pun sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak ada manusia yang lain yang melihat kita. Akan tapi kita yakin Allah Subhanahu wa taala sedang melihat apa yang kita lakukan, yang ini mendorong kita untuk bermujahadah. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan setelah menyebutkan ayat ini, beliau berkata, "Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah." Dan ayat-ayat yang termasuk dalam babul mujahadah ini banyak dan telah diketahui. Artinya beliau menyebutkan ayat-ayat tentang mujahadah sangatlah banyak dalam Al-Quran. Beliau hanya saja menyebutkan sebagian ayat-ayat ini. Padahal ayat-ayat yang berkaitan dengan mujahadah sangatlah banyak dan telah diketahui bersama.